Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Saya Nafisya Gilma Safira, kelas 11 AKP 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga lisan dan ucapan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dengan lisan, kita bisa berbicara, menyampaikan ilmu, berdakwah, dan berkomunikasi dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber keburukan yang besar jika tidak dijaga dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang dihina itu lebih baik dari mereka yang menghina." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dari ayat ini kita diingatkan untuk tidak menggunakan lisan kita untuk menghina, merendahkan, atau mencela orang lain. Sebaliknya, kita harus menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lisan kita. Antara lain, yang pertama, berbicara dengan bijak. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, ada baiknya untuk berpikir terlebih dahulu apakah kata-kata itu akan membawa manfaat atau justru menambah masalah. Jangan sampai lisan kita menjadi bumerang yang menyakiti hati orang lain. Yang kedua, hindari bergosip dan fitnah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjauh dari gosip dan fitnah. Kita tidak tahu bagaimana dampak dari informasi yang kita sebarkan, apakah itu benar atau justru membuat kerusakan. Yang ketiga, perbanyak ucapan yang baik. Ingatlah bahwa lisan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Ucapkan kata-kata yang membangun, memberi semangat, dan menyejukkan hati orang lain. Yang keempat, banyak diam atau sabar. Salah satu cara terbaik untuk menjaga lisan adalah dengan lebih banyak diam, terutama ketika tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa ucapan yang baik adalah cerminan dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Jika kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Dalam diam terdapat banyak kebaikan, karena lisan yang tidak digunakan untuk berkata-kata bisa terhindar dari berbagai dosa. Saudaraku yang berbahagia, menjaga lisan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai umat yang saling menjaga keharmonisan. Dengan menjaga lisan, kita turut menjaga kedamaian, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan sosial kita. Menjaga lisan juga bukan hanya berarti menghindari perkataan yang menyakiti hati orang lain, tetapi juga menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang itu berbicara hanya karena keinginannya. Namun apa yang keluar dari lisannya adalah apa yang dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun perkataan yang terucap kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan mencatatnya." Hadis riwayat Muslim. Kita harus berhati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang tidak bermanfaat atau bahkan dusta akan menjadi beban bagi di akhirat nanti. Oleh karena itu, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, agar setiap kata yang keluar dari mulut kita dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga lisan kita, tidak hanya dari perkataan yang menyakiti hati orang lain, tetapi juga dari perkataan yang tidak bermanfaat. Semoga dengan menjaga lisan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.